walaupun Tania itu ambisnya mau ke kesehatan gitu kan, tapi Tania itu suka apa ya, suka berkomunikasi, suka berdiskusi gitu Bu. Apapun itu, apapun suka yang berdebat gitu ya, dalam kayak artian ngomong seperti aja itu. ngobrol gitu kan, baik itu bahas tentang kegiatan sehari-hari atau tentang misalnya isu-isu di pemerintahan, misalnya Tania itu suka itu. Terus gitu ya, dalam artian mahasiswa itu lulus banyak yang tidak memiliki kompetensi gitu setelah lulus. Nah, menurut pandangan Tania sendiri seperti apa itu? Oke. Jadi kalau menurut pandangan Tania ya Bu, kuliah atau dimanapun itu kan, misalnya kita melanjutkan sekolah S1 atau S2, nah itu kan tadi kan balik lagi ke mindset ya Bu ya. Yeah. Nah itu mindset kita itu gimana setelah kita lulus ini kita mau dibawa kemana gitu kan. Yeah. Nah ada yang misalnya mungkin pandangan orang ketika kita pokoknya lulus aja gitu kan, S1 saya pokoknya mindsetnya itu pokoknya aku lulus dah gitu. Nah tapi ada lagi pandangan yang ketika kita misalnya keluar dari sekolah kita, dalam artian kita log out lah ya Bu ya, dari S1 misalnya atau S2, itu tuh kita apa, bekal apa yang mau kita bawa nih gitu. Jadi skill menurut Tania itu penting Bu gitu kan. Ketika kita menghadapi nanti dunia kerja gitu kan, ketika itu yang kita butuhin itu bukan hanya sekedar nilai di ijazah, tapi kemampuan gitu kan, kompetensi kita, skill kita. Dengan apa? Nah, dengan itu caranya kita pada saat sekolah, pada saat kita kuliah, itu kita memang betul-betul apa ya, kayak mengeksplor diri kita Bu. Jadi ikutilah organisasi misalnya, atau ikutilah apa lomba-lomba gitu kan Bu. Bergaul, mencari relasi sama orang-orang itu penting gitu Bu. Oke, jadi hai teman-teman, hari ini di room podcast kita kedatangan tamu muda menginspirasi. Selamat datang Putri Tania. Ini biasanya dipanggil apa nih? Biasanya dipanggil Tania Bu. Oke, selamat datang Tania. Seperti biasa, sebelum memulai podcast, kita perkenalan dulu ya. Mulai dari masa kecil, sekolah, keluarga, dan apa aktivitas sekarang gitu. Silahkan Tania. Oke. Jadi terima kasih sebelumnya Bu, udah diundang di acara podcast ini, IRS. Jadi mungkin sedikit tentang Tania dari masa kecil ya Bu. Jadi kalau dulu dari masa kecil, dari apa dulu Bu? Dari SD gitu ya? Dari SD-nya dari mana, SMP gitu. Jadi Tania ini lulusan dari SD Muhammad Dias Kayu gitu Bu. SMP-nya dari SMP Negeri 1 Sekayu, SMA-nya dari SMA Negeri 2 Unggul Sekayu, dan kuliah S1 ini mau apa ya, dikatakan mau lulus ya Bu, ke tahap sana. Ini dari Institut Rahmanias Kayu, S1-nya. Ya, Fakultas Hukum ya? Fakultas Hukum. Sekarang aktivitasnya apa saja? Sekarang aktivitasnya Tania alhamdulillah lagi lanjut Bu, lagi lanjut kuliah. Di jurusan hukum juga? Di jurusan hukum juga. Kira-kira kenapa sih memilih hukum? Ada nggak hal yang membuat apa ya Tania tertarik gitu? Oh, ini my rules life seperti itu. Ini jalan saya gitu. Ya. Hukum. Sebenarnya Bu, kalau mau cerita kenapa Tania milih hukum, kalau mau yang apa ya, menarik sih Bu, karena Tania itu sebenarnya nggak ingin masuk hukum awalnya dulu. Jadi segala sesuatunya itu kayak by accident gitu. Iya, kayak tiba-tiba terjadi gitu. Iya. Karena memang dulunya minatnya bukan ke hukum tapi kesehatan. Tapi ya qadarullah, Allah mungkin berkehendak lain kan, akhirnya Tania memilih untuk kuliah di jurusan ilmu hukum. Karena mungkin ada basic juga Tania kan di ilmu hukum waktu SMA dulu. Walaupun Tania itu ambisnya mau ke kesehatan gitu kan, tapi Tania itu suka apa ya, suka berkomunikasi, suka berdiskusi gitu Bu. Apapun itu, apapun yang berdebat ya, gitu ya, kayak ngomong aja ngobrol gitu kan, baik itu bahas tentang kegiatan sehari-hari atau tentang misalnya isu-isu
di pemerintahan, misalnya Tania tuh suka itu, karena kalau dulu kan PKN kan Bu ya. Yeah. Nah suka itu Bu kalau dulu tuh, jadi memang ada apa ya, semacam basicnya gitu, ada Tania tuh dapatnya. Di sekolah berarti aktif di ini, di organisasi ya? Ya kebetulan Bu, waktu SMA ya Bu? Oh iya. Atau kuliah nih? Baik SMA maupun Kalau kuliah. SMA, iya Tania ikut organisasi. Kalau di sekolah itu MPK, Majelis Perwakilan Sekolah gitu Bu. Nah, jadi ini apa namanya, kalau tingkatannya itu kayak OSIS diawasi oleh MPK ini gitu Bu. Nah, jadi dulu ikut organisasi itu dan juga ikut yang namanya Rohis. Anak Rohis. Aduh. Oke, jadi sekarang aktivitasnya ini sekolah di Pasca Sarjana ya? Iya, alhamdulillah. Jadi udah baru mulai? Baru mulai nih. Baru masuk minggu kedua. Ada perbedaan nggak antara apa namanya kuliah yang waktu masih strata 1 ke strata 2? Tentu ada sekali Bu ya. Apa perubahan apa namanya itu sangat signifikan, karena kalau bicara tentang strata 1 kuliahnya dulu tuh masih kayak ya santai gitu ya Bu ya, walaupun tugasnya banyak tapi pikiran kita tuh masih santai kayak gitu Bu ya, mahasiswa kayak. Nah tapi pas Tania lanjut di S2 ternyata banyak banget yang Tania itu, wah ternyata kalau mau dibandingin tuh belajar itu kayak gini sebenarnya gitu Bu. Banyak banget metode-metode belajar yang Tania itu nggak tahu waktu di S1, dan pas S2-nya oh ternyata kayak gini belajarnya. Mungkin lebih menganalisa gitu kan, tugasnya mungkin lebih banyak ya. Tapi ya terlepas dari itu seru gitu Bu. Belajarnya. Ya sebenarnya yang agak repot itu bukan di awalnya ya. Kuliah itu sebenarnya nanti yang agak merepotkan, yang agak bikin males itu pas nyusun tesisnya gitu, pas buat laporannya seperti itu ya. Ya, tapi dengan motivasi yang kuat saya rasa itu akan lebih mudah dijalani seiring berjalannya waktu. Kan kita sekarang dihadapi dengan ada ungkapan yang menyatakan bahwa katanya kita berada pada masa di mana intinya lulusan kayak sekolah itu tidak menjamin kompetensi ya, seperti itu ya. Nah ini pendapatnya seperti apa Tania? Menurut Tania lulusan misalnya apa Bu, itu S1 ya? Iya, baik S1 yang mungkin dari dalam negeri, baik yang swasta maupun yang negeri ya, dari universitas negeri, itu sekarang kita berada pada masa di mana lulusan itu tidak menjamin kompetensi. Artinya apa? Artinya kita itu lulus gitu ya, dalam artian mahasiswa itu lulus, banyak yang tidak memiliki kompetensi gitu, setelah lulus. Nah, menurut pandangan Tania sendiri seperti apa itu? Jadi kalau menurut pandangan Tania ya Bu, kuliah atau dimanapun itu kan, misalnya kita melanjutkan sekolah S1 atau S2, nah itu kan tadi kan balik lagi ke mindset ya Bu ya. Nah itu mindset kita itu gimana setelah kita lulus ini, kita mau dibawa kemana gitu kan. Nah ada yang misalnya mungkin pandangan orang ketika kita pokoknya lulus aja gitu kan, S1 saya pokoknya mindsetnya itu pokoknya aku lulus dah gitu. Nah tapi ada lagi pandangan yang ketika kita misalnya keluar dari sekolah kita, dalam artian kita log out lah ya Bu ya, dari S1 misalnya atau S2, itu tuh kita bekal apa yang mau kita bawa nih gitu. Jadi skill menurut Tania itu penting Bu gitu kan. Ketika kita menghadapi nanti dunia kerja gitu kan, ketika itu yang kita butuhin itu bukan hanya sekedar nilai di ijazah, tapi kemampuan gitu kan, kompetensi kita, skill kita. Dengan apa? Nah dengan itu caranya kita pada saat sekolah, pada saat kita kuliah, itu kita memang betul-betul kayak mengeksplor diri kita Bu. Jadi ikutilah organisasi misalnya, atau ikutilah lomba-lomba gitu kan Bu. Bergaul, mencari relasi sama orang-orang itu penting gitu Bu. Jadi memang kayaknya penting sekali gitu ya. Jadi untuk menambah pengetahuan itu dengan lomba, dengan mengikuti organisasi dan lain sebagainya. Nih, yang saya tahu sih kayaknya Tania pernah ya sering ikut lomba, lalu sering ikut kayak
pelatihan dan lain sebagainya gitu. Ini pernah ikut lomba apa deh? Coba Ya. bisa cerita dah. Oke, kalau ikut lomba waktu Tania S1, Tania itu sukanya Bu di lomba public speaking kemarin. Oh, public Ya, speaking. jadi kemarin Tania ikut lomba itu. Nah, kebetulan waktu itu lagi pandemi kalau nggak salah, 2021. Nah, jadi daripada di rumah kan Bu ya, bosen gitu kan, suntuk, nggak bisa kemana-mana, ya udahlah, Tania ikut aja lomba-lomba dari online gitu, yang kebetulan itu tuh yang diikutnya nasional Bu, gitu. Seluruh provinsi Indonesia ini ikut itu. Jadi banyak juga teman-teman, jadi ketemu teman-teman, bisa bergaul gitu kan, bisa berpendapat. Jadi dulu itu Tania ikut lomba itu ngerasanya kayak real Bu, gitu. Oh. Walaupun itu online, tapi Iya. di dalamnya orang-orang yang di dalamnya itu yang membuat Tania itu nyaman dan kayak udah kenal lama gitu Bu. Nah, jadi berbagi ilmu mungkin kan. Jadi lomba serasa kita tuh pelatihan bukan ikut lomba gitu. Jadi semua orang-orang yang ada di dalam itu ngerangkul gitu. Oh, jadi sekali lagi kayaknya pandemi itu membawa Berkah ya. membawa motivasi gitu ya untuk meningkatkan knowledge gitu atau Iya, pengetahuan, betul. skill dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Kalau untuk selain dari public speaking ada nggak lomba lain yang diikuti gitu? Kalau lomba lain kemarin Tania ikut suatu ajang Muba Hijab kebetulan yang diadakan oleh Kabupaten Musi Banyuasin gitu kan. Baru sih Bu, tahun Agustus kemarin. Oh, Tania. Agustus 2023. Iya, Oke. Tania ikut itu. Masuk top 20 ya? Iya, kemarin grand finalis Tania, alhamdulillah. Dari lumayan banyak sih Bu seleksinya. Memang kemarin itu dari 150 peserta kalau nggak salah yang diikuti. Jadi sekarang itu kan isunya kalau ingin ikut ijen ya, ajang-ajang kecantikan seperti itu, kan banyak sekali tuh ya yang harus disiapin, yang harus juri lihat dan lain sebagainya. Kan banyak info di luar itu bahwa oh kita harus cek ini, harus cek itu. Kalau di Muba Hijab seperti apa tuh? Kalau di Muba Hijab nggak seperti mungkin nggak seperti yang teman-teman bayangin karena kemarin ikutnya juga pendaftarannya juga gratis ya Bu ya. Terus sistem atau dari penyeleksiannya pun memang betul-betul kayak ya sudah sekelas-kelas. Mungkin kalau di Muba tuh kayak Queen Kope gitu ya Bu ya. Memang ini dari wawancara, interview gitu kan penyeleksiannya. Terus ada juga tahap audisi, penampilan bakat Bu di situ. Terus dari sana disaring dari 150 orang tuh yang diterima pas audisi tuh 50 orang. Nah, dari 50 orang untuk ke tahap grand finalnya 20 tadi Bu. Gitu. Seperti itu dapat 20 ya. Ya, terus dari sana juga ada karantinanya Bu kemarin. Nah, jadi ikuti karantina, ada kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Tanya tuh, wah ternyata kayak gini ya ikut pageant tuh seru gitu Bu. Jadi selain dapat pengalaman, ilmu gitu kan, dapat teman, dapat relasi juga gitu. Emang buat teman-teman ikutilah. Kalau dari keluarga itu seperti apa? Support nggak dengan banyaknya aktivitas yang dijalani sekarang? Mulai dari pendidikan atau mungkin mulai dari pelatihan-pelatihan yang sifatnya nanti bisa meningkatkan kompetensi. Itu seperti apa keluarga? Alhamdulillah keluarga support Bu. Selalu support apapun kalau kata orang tua Tania, selagi itu positif, selagi itu membuat aku happy, Tania happy gitu kan, lakuin aja, mumpung masih muda gitu kan Bu. Oke. Berarti tipe orang tua yang selalu mensupport anak itu sangat penting gitu. Karena banyak juga orang tua itu yang sekarang justru sebaliknya gitu ya, yang nggak mensupport apapun talent anak ya seperti itu. Kalau anaknya mau gimana ya harus sesuai dengan keinginan mereka seperti itu ya. Berarti keluarga sangat support dengan seluruh aktivitas yang ada dijalani sekarang. Sudah bekerja? Alhamdulillah sudah Bu. Oke, sudah bekerja di mana ini? Di Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin. Di bagian ini Tania pengawas pemilu kecamatan di Sekayu. PPK. Bukan, Panwascam Bu. Panwascam. Oke.
sekarang kan banyak sekali aktivitasnya, mulai dari sekolah di pasca sarjana, lalu bekerja, lalu di samping itu barangkali masih kayak memiliki motivasi untuk untuk ikut di bidang pelatihan dan lain sebagainya ya, barangkali seperti itu. Ya. Nah, itu motivasi kuatnya itu seperti apa tuh? Oke. Kan banyak anak-anak muda sekarang itu yang justru sebaliknya gitu ya, maksudnya nggak termotivasi untuk meneruskan kuliah lagi atau bersekolah, nggak termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya seperti itu ya, nggak begitu termotivasi untuk meningkatkan, untuk mengasah kemampuannya di mana seperti itu. Nah, itu motivasi terkuatnya itu seperti apa? Motivasi terbesar ya, Bu ya. Kalau dari Tania, kalau apapun ya Bu, kalau Tania itu kalau ditanya apa sih motivasinya ikut-ikut lomba gitu kan, apa sih motivasinya kamu ikut kegiatan-kegiatan yang mungkin orang-orang awam ngapain ikut itu kan. Nah, tapi terus yang kalau ditanya lagi ngapain kuliah lanjut lagi gitu kan, baik kerja aja gitu kan. Tapi terlepas dari itu semua, motivasi terbesar Tania itu adalah kedua orang tua Tania, Bu. Oh, jadi niatnya motivasinya adalah Untuk lebih ke bagaimana bisa membahagiakan orang tua seperti itu ya. Iya. Dengan apa? Dengan rules bahwa apa yang kita jalani ini sesuai dengan diri kita. Iya. Jadi apa yang kita suka nantinya bisa berimpact pada kedua orang tua kita yang bangga seperti itu ya. Karena apa ya Bu? Ketika kita melihat kedua orang tua kita itu bahagia, bangga, itu rasanya itu kayak Masya Allah, seneng itu seneng bukan yang seneng aja gitu Bu, tapi kayak langsung connect-nya ke Allah gitu Bu. Jadi perasaan tenang kita tuh memang betul-betul aku ngelakuin ini untuk kedua orang tuaku, untuk keluargaku gitu Bu. Jadi walaupun terlepas dari itu semua, impact-nya juga hablum minallah dan hablum minannas Bu. Jadi bisa untuk hubungan kita dengan Allah dan bisa juga untuk kebermanfaatan kita untuk setiap orang. Jadi ini anak berapa ini Tania? Anak pertama. Anak pertama dari 2 bersaudara. 2 bersaudara. Berarti adiknya masih udah besar ya, udah SMA ya? SMP kelas 3. Nanti bisa ngikutin jejak kakaknya. Amin. Oke. Jadi aktivitas sekarang selain dari kuliah, bekerja gitu ya, dan sembari nunggu graduation seperti itu. Ini ada hal lain nggak yang kira-kira mau dilakukan lagi gitu, selain dari ini gitu, selain dari aktivitas yang ada sekarang? Tania sebenarnya kalau ditanya itu mungkin untuk sekarang Tania mau fokus di studi Tania lanjut yang S2 ini, dan tapi terlepas dari itu Tania tuh pengen bikin apa ya Bu, suatu wadah gitu ya Bu ya, kayak mau lebih mendalami tentang public speaking. Nah, tapi Tania tuh masih kayak masih mengkonsep gitu kira-kira bagaimana ya gitu kan, misalnya mau bikin ruang yang di dalamnya Taninya dan juga teman-teman itu bisa ngajak teman-teman yang lain gitu. Komunitas public speaking berarti? Itu belum Bu, itu masih direncanakan kan dari tadi tahapannya kan. Nah, tapi Tania itu pernah ikut komunitas ya, namanya itu komunitas Muslimah Gelis. Nah, alhamdulillah itu dulunya sempat aktif ya Bu ya, tapi karena mungkin di dalamnya teman-teman muslimah yang mungkin ada kesibukan masing-masing, nah jadi agak ternonaktifkan, tapi itu masih jalan gitu Bu. Nah pengennya dari wadah melalui itu kan Bu, jadi ngajak teman-teman gitu kan, apapun misalnya lebih kayak pendalaman karakter gitu kan Bu ya, untuk buat teman-teman itu bisa melek kalau menjadi seorang perempuan gitu kan, itu bukan suatu hal yang menjadi pembatas kita untuk melakukan apapun. Karena ya walaupun kita perempuan, walaupun kita mungkin banyak ada hal-hal yang mungkin jadi dalam tanda kutip perempuan itu ya udah gitu kan, di rumah aja misalnya kan, nggak usah ngapa-ngapain kalau misalnya udah tamat, udah
melakukan aktivitas, udah nggak usah banyak-banyak ini, karena toh nanti ujung-ujungnya juga di dapur. Ada kan Bu, gitu kan ungkapan yang wanita itu di dapur, di kasur, di sumur. Nah, itu tuh tanya mau apa ya? Merubah stigma itu ya. Merubah stigma itu, karena perempuan itu bukan seperti itu ya, Besti, gitu ya. Tapi ini apa namanya yang namanya labor force participation rate ya. Jadi angkatan kerja untuk laki-laki itu memang turun gitu ya. Faktanya memang turun sekarang dan labor force participation untuk women-nya itu naik. Mungkin salah satunya bisa apa namanya, bisa dilihat dari ibu satu ini gitu. Yang menganggap bahwa pekerjaan perempuan itu just not at home gitu ya, just not a wife gitu ya, tapi bisa juga di luar gitu ya. Tapi sebenarnya segala sesuatu sih kalau saya lihat adalah balancesnya aja gitu. Jadi kita nggak bisa dalam artian kita nggak bisa sepenuhnya bekerja dengan mengabaikan nanti kalau sudah berumah tangga mengabaikan anak kita gitu ya dan lain sebagainya. Jadi memang seimbang aja kalau saya lihat juga nggak boleh mengabaikan hal yang lain. Jadi walaupun kita bekerja, tetap yang lain juga nggak bisa diabaikan begitu saja seperti itu. Oke, apa namanya? Kalau ini kedepannya kira-kira selain dari kuliah nih, ini kan bakal selesai ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bakal selesai gitu, bisa setahun atau 2 tahun lagi gitu. Ini mau ngambil tema apa nih? Laporannya gitu atau tesisnya mau ngambil tema apa kira-kira? Oke. Aduh, ditanya tentang tesis lagi. Apa mau melanjutkan yang tentang masih sama dengan yang waktu S1 skripsi atau mungkin ada ranah yang berbeda yang mau diangkat tentang hukum seperti itu. Ini ngambil fakultas apa? Jurusan apa? BKU apa? Hukum pidana. Hukum pidana. Ngambil hukum pidana. Oke, jadi kalau ditanya tentang tesis, aduh, tremor juga ya Bu. Tapi Tania itu rencananya masih ada kaitannya dengan waktu Tania S1, jadi lebih ke pendalaman. Cuman Tania rubah aja variabelnya atau objeknya gitu Bu. Jadi kalau kemarin itu Tania bahas tentang S1 kemarin bahas tentang peran pekerja sosial gitu kan dalam menangani kasus anak sebagai korban kekerasan seksual. Nah gitu. Kebetulan judul yang Tania ambil itu kebanyakan orang nggak tahu Bu tentang Peksos gitu. Jadi teman-teman itu nanya ke Tania, Peksos itu apa gitu kan. Nah jadi Tania jelasin kalau Peksos itu pekerja sosial yang ditugaskan langsung dari Kementerian Sosial gitu kan, melalui dinas-dinas sosial yang ada di kabupaten. Kalau di MUBA kan Dinsos MUBA kan gitu Bu. Jadi kebetulan Tania penelitiannya di sana kemarin. Dan ya ternyata menarik Bu. Jadi ternyata Peksos itu ya sebagai apa ya, advokat sosialnya si anak ini. Jadi selain mendampingi, mereka itu bisa menjadi teman bercerita. Jadi kan kalau orang awam kan mikirnya kalau anak itu didampingi paling psikolog gitu ya Bu ya. Nah ini, tapi Peksos itu juga punya peran gitu. Nah, jadi berkaitan dengan tesis tadi, Tania itu ingin gitu kan membahas tentang anak lagi, tapi ini lebih ke pendalaman kayak kesehatan mental anak. Nah, kayak gitu Bu. Karena miris ya Bu ya kalau yang kita ketahui sekarang, anak-anak zaman sekarang nggak usah jauh-jauh di Sekayu gitu kan Bu ya. Banyak anak-anak yang mungkin kesehatan mentalnya terganggu akibat ulah dari sebagai korban kekerasan seksual tadi, yang notabene juga ada juga yang dari keluarganya sendiri Bu, yang membuat mereka menjadi trauma dan lain sebagainya, dan itu jadi PR sebenarnya untuk kita. Kira-kira itu berperan nggak sosial media terhadap mental health-nya anak-anak? Asli Bu, asli itu kan kalau bahas media sosial emang ya, karena media sosial ini bisa menjadi wadah kita untuk meningkatkan pengetahuan, menginformasikan itu, mensiarkan kalau anak-anak ini ya harus kita jaga kesehatan mentalnya gitu Bu. Karena dari mental anak, kita bayangin aja Bu, kalau anak yang usia 5 tahun yang udah kena misalnya dalam tanda kutip diperkosa, disetubuhi oleh misalnya orang terdekat atau orang tua dan sebagainya, itu mentalnya itu bukan main ya Bu.
Dia tuh kayak sedown-downnya, ngerasa kalau orang yang selama ini kita berpikirnya yang melindungi mereka, tapi taunya yang menjadi predator untuk dia. Jadi kayak anak nih kalau nggak disikapi secara memang betul-betul langsung dirangkul, kayak nanti takutnya perkembangan mereka untuk tumbuh kembangnya akan semakin memilukan gitu. Dengan intensitas yang rata-rata anak-anak main HP atau main gadget itu tinggi sekali gitu ya. Itu kira-kira ada nggak pengaruh negatifnya kira-kira, dan bagaimana sebaiknya kayak kita selaku kaum muda gitu ya, ini bisa mengedukasi baik anak maupun orang tuanya supaya apa? Supaya mereka nggak begitu tergantung dengan sama gadget tadi ya, dengan gadget tadi. Nah, kira-kira itu menambah dampak negatif nggak? Dan kira-kira bagi kaum muda seperti kita apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau menurut pandangan Tania juga, kalau bicara tentang gadget Bu ya, sebenarnya ada dua perspektif. Gadget itu bisa membawa pada positif, bisa juga membawa pada negatif. Kalau positifnya mungkin anak-anak tadi, jika memang kita sebagai orang tua atau sebagai kaum muda yang memang melihat anak-anak itu menggunakan gadgetnya dengan baik, misalnya untuk belajar gitu ya Bu ya, untuk tahu lah ini gadget ini fungsinya untuk selain untuk mencari ilmu pengetahuan gitu kan, memang bisa berguna selagi itu dalam ada jangka waktu. Misalnya nak gunain HP-nya gitu kan 1 jam aja gitu kan, selebihnya jangan, nanti misalnya kita ngomong sama anak tuh rusak matanya gitu, jangan ditakut-takutin gitu juga sih Bu, kayak kayak di aware gitu kan, kalau anak itu jangan kayak gitu. Tapi kalau efek negatifnya gitu kan tentu banyak ya Bu ya. Kalau misalnya gadget itu jadi kayak jadi magnet mereka, jadi kecanduan gadget gitu kan. Nah ini sebenarnya jadi PR untuk kita. Jadi kalau menurut Tania sebagai generasi muda ya, kaum muda, kalau melihat ada anak-anak yang memang gadgetnya itu susah untuk dilepas, memang nggak instan Bu, nggak instan untuk bisa membuat si anak tadi untuk melepaskan gadget dengan begitu aja. Tapi itu tuh akan bisa dilakukan kalau itu dicoba. Gitu kan, dicoba dengan cara misalnya dibatasi waktunya main, atau dibatasi dengan penggunaan gadgetnya tadi harus misalnya jam sekian-sekian harus udah gitu kan. Terus sibukin anak tadi dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Misalnya anak itu usianya mungkin dari rentan umur 7 tahun atau 10 tahun ya Bu, atau 11 sampai 15 tahun. Nah jadi mereka itu sibukin dengan aktivitas-aktivitas yang positif, misalnya ikutilah les gitu kan Bu ya, atau ikutlah les selain les yang akademik, mungkin ada les kalau untuk anak perempuan les tari misalnya, untuk anak laki-laki misalnya basket gitu, sepak bola. Dan jadi mereka itu pikiran mereka tuh enggak serta-merta tentang gadget gitu kan. Jadi mereka ada aktivitas di luar gitu yang bisa membuat mereka tuh lupa gitu. Jadi aktivitas di luar itu kayak ibaratnya kalau kita udah kena virus kayak vaksinnya ya. Iya, ibaratnya itu kayak vaksinnya gitu ya. Ya tapi memang kalau dilihat sekarang kayaknya sulit ya. Bukan nggak bisa, tapi sulit sekali untuk memisahkan anak dengan atau mengatur waktu anak untuk tidak memegang gadget gitu ya. Karena biasanya anak itu kalau udah main gadget itu kebablasan. Kayak Tania deh. Kalau Tania megang HP itu berapa jam kira-kira sehari? Aduh, kalau Tania sih mungkin dibatasi ya Bu. Misalnya pagi Tania fokusnya bukan ke HP misalnya kan. Lebih ke pekerjaan. Lebih ke pekerjaan. Siangnya mungkin masih sih kalau ini. Mungkin Tania main HP-nya ke sore sampai ke malam gitu Bu. Jadi waktu-waktu senggang gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa juga sih Bu lepas dari HP, walaupun ini kan masih masih butuh handphone gitu kan, walaupun itu terlepas dari misalnya yang agak negatifnya lebih ke main sosmed, main TikTok misalnya kan. Tapi itu cuman kayak hiburan aja gitu kan untuk merefresh otak kita. Yang selebihnya ya
handphone itu digunakan untuk mencari info-info gitu kan, untuk aktivitas kita untuk menunjang ilmu pengetahuan kita gitu. Iya. Seperti itu lebih Kak. Oke. Kalau kita lihat sekarang kan AI itu sudah Menyebar sudah gitu. semakin ini ya, semakin banyak dikaitkan dengan kehidupan kita seperti itu. Ya. Kalau Tania sendiri sih tertarik nggak ya? Atau maksudnya nanti ketika kayak meriset gitu ya, meriset satu kajian, tertarik nggak untuk menggunakan AI ini gitu? Karena kan kalau dilihat sekarang itu kayaknya mudah sekali gitu ya. Jadi kita tinggal ngomong, tinggal apa, nanti keluar hasilnya seperti itu. Nah, kalau menurut Tania sendiri, penting nggak kita meng-apply AI ini ke dalam kehidupan kita gitu? Penting nggak? Penting pertanyaan. Oke, kalau ditanya penting atau enggak, ini tuh apa ya Bu, kayak suatu hal yang untuk kita di generasi sekarang itu ya kita nggak bisa Bu nggak lebih ke tidak mengabaikan itu, karena teknologi, yang namanya teknologi itu kan dari zaman ke zaman pasti akan berkembang terus, dan kita sebagai kaum muda misal ini nggak bisa menutup kemungkinan untuk nggak bisa dielakkan gitu Bu, untuk terjadinya itu gitu kan. Jadi sebisa mungkin bagaimana cara kita untuk bisa lebih ke membuka diri untuk adaptif lagi gitu kan dengan perkembangan zaman ini. Nah, dengan cara apa? Misalnya, kalau ditanya penting, itu penting Bu gitu. Tapi bagaimana kitanya untuk menggunakan itu dengan baik dan juga tidak meninggalkan ya aktivitas-aktivitas yang senotabennya yang digunakan yang tidak menggunakan itu, tanpa itu. Jadi di balance gitu Bu. Oh, balances ya. Iya, Jadi antara penggunaan AI dengan barangkali lebih ke menggunakan AI ini untuk sesuatu yang sifatnya kayak memang sifatnya itu kayak kita tuh harus nyarinya tuh di situ, memang adanya di situ gitu Bu. Nah, jadi nggak bisa kita tuh kalau kira-kira nyarinya di mana ya selain ini gitu kan. Jadi mau nggak mau ya udah kita berarti nyari di sana. Tapi yang Tania bilang tadi, balance-nya tadi, ya mungkin dari sana ada juga yang cara-cara lain yang bisa kita lakukan selain dengan IA tadi misalnya, kayak gitu. Jadi lebih ke ini aja ya, kayak perpaduan aja gitu ya. Jadi jangan sepenuhnya menggunakan itu, dan jangan juga terpaku ke situ gitu ya. Gitu. Jadi kalau memang bisa diseimbangkan, barangkali seimbangkan saja ya. Betul. Walaupun nanti penerapannya barangkali nanti akan lebih sulit gitu. Betul. Ya. Ya. Kalau dilihat dengan kondisi sekarang gitu ya, gimana kira-kira menurut Tania, kita selaku anak muda itu harus fokusnya kemana gitu? Karena mau nggak mau kan globalisasi itu terus terjadi, lalu teknologi itu terus berkembang gitu ya, kayak AI dan lain sebagainya itu juga akan semakin maju seperti itu ya, menggantikan peran kita sebagai human gitu ya, manusia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, menurut Tania ini kita harus seperti apa gitu? Harus seperti apa, atau langkah apa yang bisa kita lakukan supaya paling nggak kita tetap bisa eksis gitu, tetap bisa eksis dalam artian apa yang ada sekarang itu bisa kita gunakan untuk hal yang positif. Gitu. Oke, jadi kalau ditanya kayak gitu ada beberapa kalau dari Tania mungkin tips ya Bu ya, untuk menghadapi dengan era perubahan zaman seperti sekarang. Nah, mungkin yang pertama, sebagai generasi muda, kita itu harus bisa memiliki sifat yang terbuka gitu ya Bu. Kita nggak bisa untuk mengabaikan itu gitu kan. Kita harus bisa membuka diri kita untuk terus adaptif dengan perubahan zaman ini. Gitu. Misalnya contoh dengan media sosial gitu kan. Walaupun misalnya dulu itu media sosial itu belum begitu terkenal gitu kan, belum begitu digunakan oleh orang banyak, tapi sekarang kan nyatanya apa? Nyatanya media sosial ini menjadi suatu mungkin hal yang sangat bisa menghasilkan. Iya, bisa menghasilkan gitu ya.
karena banyak orang-orang di Indonesia itu ya menggunakan kegiatannya dengan bermedia sosial dengan yang baik. Misalnya dari Instagram gitu kan, dari YouTube. Nah, itu kan bisa selain untuk misalnya mungkin kita dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita ya misalnya bikin konten-konten gitu kan, kalau anak-anak generasi muda tuh kayak mau bikin konten-konten yang positif, terus misalnya bisa juga jadi kayak bisnis kan kayak kita tuh jualan di online gitu kan, jadi itu bisa impact-nya itu impact positif gitu kan Bu di situ. Nah terus menurut Tania juga selain kita memiliki sifat yang terbuka, kita tuh harus memiliki pola pikir yang authentic oriented gitu. Kayak kita tuh harus terbuka, pikiran itu kayak harus open minded gitu ya Bu ya. Kalau zaman sekarang tuh kayak nggak boleh pikiran-pikiran itu kita isi dengan pikiran-pikiran yang negatif misalnya kan. Nah, jadi selagi apapun yang bisa kita lakukan di era sekarang gitu kan, kita lakuin aja, explore yang bisa kita lakuin gitu kan. Selagi kita masih muda gitu kan ya, explore apa yang kita suka dan kayak temuin deh passion kalian itu apa gitu Bu. Kira-kira sukanya di bidang apa gitu. Misalnya kalau sukanya di bidang seni misalnya ya Bu ya, oke tekunilah seni kan, sekarang seni-seni tari, seni-seni apapun itu ya Bu ya, puisi dan sebagainya itu dicari gitu kan Bu ya, itu bisa menjadi kayak achievement juga untuk kita gitu. Nah, misalnya juga ada misalnya kita menekuni tentang public speaking juga saat ini pun sangat dibutuhkan, karena ketika orang berbicara di depan umum itu ya bukan hanya bicara saja, tapi memang betul-betul ada tekniknya, ada metodenya, dan itu bisa kita pelajari Bu gitu, bisa kita pelajari dan juga bisa membuat kayak impact-nya itu dapat ke kita. Kayak dengan cara kayak gini Bu gitu kan, kita ngadain podcast misalkan Ibu, jadi semua orang itu kayak oh jadi kayak gini ya gunanya, tuh kayak keren juga kalau bisa ngomong, bisa dapat produktif dan lain sebagainya kayak gitu. Terus yang terakhir Bu, tips dari Tania itu be a positive vibes. Jadi apapun itu yang selalu kita lakukan itu harus positif dulu. Jangan kita tuh mendengarkan komentar-komentar orang, tanggapan-tanggapan orang tentang apapun yang kita lakuin gitu kan. Itu tuh harus kita hindari, harus kita singkirkan gitu kan, yang pikiran-pikiran negatif. Karena ketika kita mau melakukan sesuatu yang positif, kalau itu yang positif ya udah kita lakuin gitu Bu. Terlepas dari omongan-omongan orang, misalnya kan kita itu hidup di dunia ini kan Bu, pasti nggak akan terlepas dari pandangan-pandangan kan. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak gitu kan. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya dengan cara positif tadi gitu. Selalu menanamkan afirmasi-afirmasi positif. Misalnya aku hari ini mau bekerja gitu kan dengan penuh semangat gitu kan untuk menghasilkan yang terbaik, untuk memberikan yang terbaik. Nah, aku selalu bisa dan aku yakin pasti sukses. Misalnya kayak gitu. Jadi selalu menanam-nanam pikiran-pikiran yang positif. Jadi kita itu bisa membawakan energi positif juga, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Seperti itu Bu. Oke, jadi afirmasi positif memang kayaknya sangat dibutuhkan ya sekarang. Tapi kadang-kadang kalau dilihat di kondisi sekarang gitu kan, dengan banyaknya intensitas kita kayak megang gadget gitu ya, kasus kayak kayak komentar-komentar negatif itu kan kadang-kadang sering menjadi sesuatu yang bikin kita itu justru tambah down seperti itu ya. Banyak kasus orang yang barangkali ada yang bunuh diri, ada yang sampai apa dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau dilihat sekarang kayaknya nggak mudah deh gitu ya menanamkan afirmasi positif itu, sehingga apa yang orang lain lihat negatif di diri kita itu nggak berdampak pada pikiran kita atau dalam keseharian dan aktivitas kita seperti itu. Nah,
untuk memulai itu kira-kira seperti apa tuh? Karena banyak barangkali orang melihat di luar situ komentar negatif itu sebagai bentuk hal yang menyakitkan gitu. Kayak ini adalah akhir segalanya seperti itu ya dan lain sebagainya. Ya. Itu seperti apa tuh? Bagaimana sih bisa? Maksudnya kita itu selalu berpikiran positif gitu. Supaya apa? Supaya apa yang stigma negatif tentang kita itu nggak berdampak dalam aktivitas kita. Gitu. Ya. Oke, kalau kayak gitu kasusnya Bu, kalau Tania ya, pandangan Tania sendiri, kita tuh kadang butuh yang namanya sikap yang bodoh amat gitu Bu, dengan komentar orang. Jadi selagi pun kita tuh harus berani ngomong tidak, ya terserah gitu kan. Kalau selagi itu memang pandangan kalian, oke, gitu. Nah, kalau pandangan saya kayak gini, gitu. Jadi karena kita nggak bisa juga kan Bu, melarang orang untuk berpendapat tentang kita gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita itu menanggapinya dengan santai dan udah kayak ngalir aja gitu. Nah, jadi semua hal itu selagi yang kita lakukan itu memang bisa membawakan kebermanfaatan bagi orang banyak, ya udah why not gitu Bu, dilakukan. Karena juga selain itu tadi, kita itu penting banget Bu yang namanya lingkungan, pergaulan kita. Nah, jadi lingkungan dan pergaulan kita itu menjadi salah satu faktor juga untuk bisa kita yang namanya selalu berpikiran positif. Jadi ada circle atau namanya tuh kayak bisa jadi support gitu untuk kita. Jadi memang kita kalau berdiri sendiri memang agak sulit gitu ya Bu ya. Kalau misalnya ada pandangan negatif kayak kita tuh ikutan insecure, ikutan down gitu kan dengan komentar orang. Tapi ketika kita mempunyai mempunyai pertemanan, lingkungan pertemanan yang membuat kita itu jadi secure, bukan insecure. Jadi itu yang bisa membuat kita itu bertahan gitu di tengah mungkin pendapat-pendapat orang yang jelek tentang kita seperti itu. Oke, kalau kita ngelihat karena sekarang kan kita berada di dunia pendidikan seperti itu ya, Dak ya. Dan kita berdua barangkali adalah produk dari pendidikan lebih kurang masa lalu ya, atau yang sudah lama seperti itu. Kalau Tania sendiri berpendapat seperti apa sih dunia pendidikan kita sekarang gitu? Ada nggak perubahan dibanding dengan pendidikan di era kita sekolah dulu seperti itu? Tentu kalau mau bicara tentang perubahan ada ya Bu ya, karena memang itu terasa banget gitu kan dari misalnya kita dulunya sekolah mungkin masih otodidak, kita tuh masih dengerin guru gitu kan ya, dengerin guru aja, kita tinggal nyatat materi. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang tuh kita dibantu oleh yang namanya teknologi tadi gitu kan. Nah, digitalisasi tadi. Jadi kita tuh bukan yang ngedengerin guru kalau sekarang. Jadi guru yang ngedengerin kita untuk bisa apa yang kalian dapat gitu kan. Apalagi dengan Merdeka Belajar Merdeka Belajar saat ini yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan. Iya, betul seperti itu Bu. Jadi lebih ke kitanya yang lebih banyak beraktivitasnya gitu kan. Lebih banyak geraknya, ruang gerak kita itu udah kayak nggak terbatas lagi ya. Iya, jadi bebas gitu Bu. Ya, kalau dulu kan memang kita tuh kayak masih cuman sistemnya mendengar, menulis gitu kan, mendengar guru dan kita menulis materi. Nah, tapi sekarang enggak gitu kan. Sekarang kita lebih dituntut untuk bisa melek teknologi gitu kan, dituntut untuk bisa kayak kalian tuh harus bisa untuk tahu gitu kan, kalau di dunia perkembangan sekarang itu banyak sekali era-era yang mungkin digital seperti sekarang yang menuntut kita untuk bisa tahu gitu kan cara-caranya. Kan banyak tuh Google, kalau klik aja udah dapet. Kalau dulu mah belum ada ya Bu ya. Kalau dulu tuh yang misalnya kita tuh harus nanya ke guru. Kalau sekarang nanyanya bukan ke guru tapi ke Google. Nah, itu memang kayak suatu keniscayaan kalau kata Tania ya Bu ya. Itu bisa terjadi gitu kan. Tapi kita tidak boleh juga meninggalkan kayak guru kita itu ya juga sebagai sumber belajar kita juga. Jadi sekarang tuh guru tuh jadi teman diskusi lebih. Nah, kalau dulu sekarang jadi guru itu menjadi mungkin partner kita dalam belajar, jadi
memotivasi kita lebih ke mana untuk mengarahkan kita seperti itu sih Bu. Ya, jadi kayaknya memang sekarang itu guru itu lebih apa ya, harus menunjukkan sisi attitude-nya, Iya. attitude-nya gitu. Karena Mm. kalau knowledge barangkali bisa didapat dari mana saja Iya, ya, dengan betul, Bu. apa namanya, perkembangan teknologi sekarang, ilmu itu bisa didapatkan dari manapun seperti itu. Sudah banyak hal yang kita bicarakan hari ini. Iya, Tapi kira-kira nggak kerasa ya Bu. ya, pandangan Tania di apa namanya, kayak mungkin MUBA 2000 berapa ini, 2045 itu seperti apa gitu? Oke. Kalau ditanya tentang MUBA 2045 kayaknya MUBA udah banyak ya Bu ya perubahan. Sekarang aja udah apa ya, eranya udah era yang benar-benar digital, apa-apa ya semuanya serba canggih gitu ya Bu ya. Semakin pesat gitu. Nah, jadi kalau berpandangan tentang 2045, mungkin MUBA ini kayak apa ya? Mungkin lebih mungkin jadi kabupaten yang maju gitu Bu ya. Jadi semuanya itu bisa berubah dalam sekejap karena teknologi kayak gitu. Harapannya ke depan kira-kira seperti apa? Baik dari pendidikannya atau apapun gitu. Ya. Terkait dengan nanti setelah kuliah, nanti kira-kira mau seperti apa deh? Maksudnya mau jadi pengacara kah? Mau jadi notaris kah? Dan lain sebagainya. Oke. Kalau ditanya kayak itu, kalau Tania sih harapannya ke depan Tania bisa menjadi versi terbaik dalam diri Tania Bu gitu. Jadi bisa terus menebarkan kebermanfaatan bagi setiap orang. Jadi terlepas itu mungkin Tania akan menjadi seorang apa gitu kan Bu, bisa pengacara atau apapun itu. Balik lagi intinya pada konsep menebarkan kebermanfaatan bagi setiap orang. Jadi Tania itu ingin jadi manusia yang bisa bermanfaat juga untuk lingkungan Tania seperti itu. Ya, kadang-kadang orang juga nggak berpikir bahwa apa ya, tujuan akhirnya itu sebenarnya kebermanfaatan, tapi banyaklah orang itu yang berpikir bagaimana tujuan akhir kita itu bekerja, menghasilkan banyak uang dan lain sebagainya kan. Ya, jadi memang pada dasarnya jika kita melihat apa ya, menginginkan sesuatu itu yang terletak pada kebermanfaatan, sebenarnya yang lain juga akan mengikuti gitu ya, kayak mungkin penghasilan, lalu aktualisasi diri dan lain sebagainya juga akan ada seperti itu. Baik teman-teman, sudah sekian lama kita apa namanya berdiskusi. Semoga diskusi kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua gitu. Terima kasih Tania sudah bisa hadir di sini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi seperti itu. Boleh Bu. Terima kasih, sampai jumpa.